Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita berjumpa kembali di majelis kita ini. Maka dengan kita belajar, ya, ini adalah sebagai salah satu bentuk kesungguhan kita untuk menjalankan Islam ini secara baik. Karena dengan belajar orang akan semakin banyak mendapatkan pengetahuan. Dengan belajar dia akan membuka jendela wawasannya, sehingga dia tidak terkungkung dengan sesuatu yang mungkin, mohon maaf, istilah adat istiadat saja, dan hanya mengikuti atau bahkan dia mengikuti secara buta. Ini bahaya. Maka kita belajar saat ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar bersama, mudah-mudahan kita belajar di sini ini terhitung pahala yang besar di hadapan Allah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bahkan, ya, kalau kita lihat dalam pembelajaran mahfuzat, ya, kosa pelajaran peribahasa atau ya bahasa Arab lah, ya, syair bahasa Arab yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, ya, dari buayan sampai ke liang lahat. Maka selama kita masih bernafas di dunia ini, ya, selama kita masih bisa hati ini tidak mati dan sebagainya, kita masih wajib untuk belajar. Dengan harapan kita belajar, ya, mudah-mudahan semakin bisa memahami tentang syariat ini dan tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya hari Jumat, maka apabila di antara kita belum ada yang ngaji surat Al-Kahfi, silahkan, masih ada kesempatan sampai sebelum maghrib nanti, sampai maghrib nanti. Kemudian kita bersolawat, memperbanyak solawat, dan ini detik-detik, artinya detik-detik dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, jadi habis sholat asar sampai menjelang maghrib kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami istiqomah, ya, di atas sunnah ini, berikan kami keberkahan dalam kehidupan kami, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam sholat berjamaah. Kita lanjutkan sebagaimana yang sudah kita katakan, ya, sholat yang lebih masjid yang lebih jauh itu lebih baik daripada masjid yang dekat, ya. Waliqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarakum, tetaplah di rumah kalian, tuktabu asarukum, akan dihitung langkah-langkah kalian. Jadi hadis ini berkenaan dengan, ya, yaitu Bani Salamah, suku, ya, suku Bani Salamah namanya. Bani Salamah di sini, ya, jadi tinggalnya kan jauh dari masjid.
Kemudian akhirnya mereka melihat peluang, ya bahasanya ada tanah kosong di dekat masjid, di sekitaran masjid ada tanah kosong. Mereka berharap bisa pindah dekat dengan masjid. Dengan harapan dekat dengan masjid tentu, ya, dengan harapan bisa lebih cepat. Kalau seandainya sholat 5 waktu, lebih cepat datang untuk ke masjid dan sebagainya. Nah, Nabi SAW mendengar harapan atau keinginan dari Bani Salamah itu, ingin pindah. Yang awalnya jauh dari masjid, ingin dekat dengan masjid. Maka beliau mengatakan, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarokum, tetap lebih baik kalian tetap di rumah, diam di sana, ya, tidak usah berpindah lagi. Tuktabu asarukum, tenang saja. Langkah-langkah kalian ke masjid itu terhitung pahala. Masya Allah, semakin jauh dari masjid semakin banyak dia melangkah, ya. Jadi langkah-langkahnya pun terhitung. Terus ada yang bertanya saat ini, terus bagaimana kalau seandainya kita naik sepeda motor? Apanya yang dihitung? Baik, saya teringat dengan Syekh kami ketika itu, ya, dia mengatakan ketika ada pertanyaan seperti ini, beliau menjawab, bukankah orang yang jihad bagian saham untuk ghanimah, ya, bagian ghanimahnya orang yang bawa kuda atau bawa kendaraan berbeda hasilnya dengan orang yang jalan kaki. Lebih banyak bagiannya bagi orang yang bawa kendaraan, yang bawa kuda dan sebagainya, bawa tunggangan. Ya, maka dari itu, ya, dia pakai sepeda motor untuk lebih cepat aksesnya, ya, lebih cepat menuju ke masjid, dan bahkan, ya, sampai masjid dia juga tenang. Kalau dari agak jauh dia berjalan kaki capek dan sebagainya, justru sampai masjid terengah-engah. Maka Allahu alam tentu lebih baik menggunakan sepeda, artinya menggunakan kendaraan. Tapi sesekali kalau bisa berjalan kaki, ya, Allahu alam. Wa ba'dul ulama, namun sebagian ulama juga mengatakan yara anna aqrabal masjidaini aula. Sebagian ulama melihat, ya, ada yang mengatakan bahwasanya kalau ada dua masjid, yang lebih dekat lebih utama. Lalu tadi kan beliau mengatakan yang paling jauh, ya. Adapun di sini beliau mengatakan, ya, ada sebagian ulama pendapatnya mengatakan bahwasanya masjid yang lebih dekat itu lebih utama untuk dikunjungi. Lianna lahu jiwaron. Kenapa? Karena berada di sampingnya, termasuk jar. Fakana ahaqqu bi sholatihi fi, dan lebih berhak untuk sholat di dalamnya. Wa li'annahu qad warada, sebagaimana hadis yang sudah kita baca, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Wa li'anna ta'adda al-masjid al-qarib illa al-ba'id qad yuhdisu jiranahu istighraban. Jadi kalau seandainya dia sholat di masjid yang lebih jauh, akan menyebabkan keterasingan dia dengan orang-orang yang ada di sekitar masjid tersebut, orang atau tetangga-tetangganya dia, ya. Wa la'alla hadzal qaul aula. Beliau mengatakan bahwasanya la'alla, mudah-mudahan perkataan atau ucapan ini lebih utama. Artinya apa? Masjid yang lebih dekat, ya, itu yang lebih utama. Ya, jadi kenapa? Karena tukhtiya, ya, al-masjid alladhi yalihi ila ghairihi, bahwasannya ketika dia berjalan menuju masjid alladhi yalihi, artinya sekarang ada masjid, dua masjid. Ya, dia masjid yang dekat ini dia lewati. Dia cari masjid yang lebih jauh, dia lewati masjidnya. Ya, masjid masjid yang berada di samping rumahnya dilewati. Ya. Ghairihi zari'atun ila hajril masjid ila alladhi yalihi. Ya, jadi supaya tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, menutup pintu fitnah. Ya. Wa ihrajun li imamihi, dan termasuk nanti akan muncul pertanyaan seakan-akan, ini kenapa ini? Kok padahal tetangga sama masjid tapi kok sholatnya lebih jauh dan sebagainya.
Apa mungkin imamnya ini? Dan sebagainya. Bihaitsu yusa'u bihi azzon. Sehingga apa? Muncul suuzon. Ya, muncul prasangka jelek, prasangka buruk. Ya. Wa min ahkami sholatil jamaah, dan termasuk hukum sholat berjamaah annahu yuhrimu an ya ummal jamaah fil masjid ahadun min ghairi imamatir ratib. Termasuk hukum sholat berjamaah adalah diharamkan seseorang itu menjadi imam jamaah di masjid ahadun ghairi imamihi ar-ratib. Ya, jadi tidak boleh langsung nyelonong. Karena di sana sudah ada imam rotib, imam yang memang ya yang sudah ditunjuk oleh masyarakat, sudah diangkat menjadi imam. Kemudian kita datang tiba-tiba langsung nyelonong, ini tidak boleh. Maka di sini dikatakan yuhrimu, haram hukumnya, tidak boleh nyelonong gitu. Ya, masjid-masjid yang sudah artinya sudah ada imamnya, ya. Illa biidnihi au udri, kecuali kalau memang sudah ada izin dari imam yang menjadi imam, yang sudah diangkat jadi imam, atau karena ada uzur imam tersebut tidak hadir, ditunggu-tunggu lama, ya, sedangkan ya sudah sholat berjamaah harus ditegakkan, imamnya tidak datang-datang, lagi sakit dan sebagainya, maka ini boleh diganti. Tapi kalau imamnya ada, jangan coba untuk menyelonong, sehingga dikatakan apa? Haram hukumnya. Fa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dikatakan wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi illa bi'idnih. Janganlah seseorang itu menjadi imam ya dalam kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Ya. Maka wali anna fi dzalika isaatan ila imamil masjid ar-ratib wa tanfiran anhu. Artinya apa? Ketika kita nyelonong jadi imam padahal sudah ada imam tetap, maka itu sama saja apa? Menjelekkan imam masjid yang sudah diangkat, tanfiran anhu. Ya. Jadi apa namanya? Orang dibuat lari dengan imam tersebut. Wa tafriqan bainal muslimin, dan akan memunculkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Wa dhahaba ba'dul ulama, dan sebagian ulama berpendapat ila annahu idza shalla bi jama'atil masjid ghaira imamihi ratib. Sekali lagi ini sebagian ulama mengatakan ketika dia ya bermakmum, dia salat ya, wa dhahaba ba'dul ila annahu idza shalla bi jama'atil masjid ghairu imamihi, dia salat dengan bukan imam rawatibnya, bukan imam yang diangkat, biduni ya ghairi imamihil masjid biduni idni, dan tanpa izin dari imam tersebut, au uzrin syar'iyyin, atau tidak ada uzur syar'i ya yusawwigu dzalika annaha la tasihu salatuhum, salatnya tidak sah. Jadi kalau seandainya ada orang yang menjadi makmum ya, jadi ada orang lain yang masuk langsung nyelonong begitu saja tanpa izin dari imam tetap, dia tidak minta izin, langsung nyelonong begitu saja, maka dikatakan sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Memunculkan fitnah baru. Ya, imam yang sudah diangkat dia yang bertanggung jawab. Maka ketika kita ingin ada seseorang ingin menjadi imam, harus izin terlebih dahulu dengan imam tetapnya. Ya. Mimma yadullu ala khuturatin hadhil mas'alah. Kenapa? Karena memang bahwasanya masalah seperti ini berbahaya, apalagi masalah imam, masalah pemimpin, bahaya. Ya, kalau ada orang yang nyelonong begitu saja, ini bahaya, bisa menimbulkan fitnah. Fala yanbaghi at-tasahul fi sya'niha. Maka jangan meremehkan dalam hal masalah seperti enggak apa-apa, bacaanmu lebih bagus daripada imam itu loh. Ya, kalau ingin berubah, rubah dari atas, ajukan ke takmir, ajukan dan sebagainya, silahkan. Ya, tapi ketika sudah imam sudah diangkat, tidak boleh ada seseorang yang langsung nyelonong di bawah keimamannya atau di bawah kekuasaannya. Wa yajibu ala jama'atil muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin an yura'au haqqa imamihim, hendaklah dia memperhatikan hak imam mereka. Imam itu punya hak, perhatikan dong. Ya, harus diperhatikan imamnya apa haknya seorang imam. Wala yata'addau alaihi. Ya, jangan istilahnya apa? Jangan ngelawan lah, jangan terlalu banyak bertentangan.
kama yajibu ala imamil masjid an yahtarimu haqqal ma'mumin wala yuhrijahum. Begitu juga imam juga menghormati siapa? Menghormati haknya seorang makmum. Jangan sampai dia menyakiti makmum tersebut. Kan imam sama makmum ini harus saling bekerja sama. Imam memahami, makmum pun memahami. Keduanya saling memahami. Imam juga jangan terlalu lama ya menjadi imam, ayatnya panjang-panjang, ini salah juga. Padahal di sana ada orang tua, ada orang yang mungkin punya uzur, ada yang bekerja, masih pakai pakaian kerja, ya, masih ada kebutuhan yang lain dan sebagainya. Ya sudah, imamnya, ya artinya jangan terlalu panjang, yang secukupnya saja. Ya. Ini imam harus menghormati haknya makmum, makmum pun harus menghormati haknya imam, sama-sama, ya. Wahakada, sehingga seperti inilah kullun yura'i haqqal akhar. Hendaklah seseorang itu ya memperhatikan haknya orang lain, hatta yahsulul wi'am wa ta'aluf bainal imam wal ma'mumin, sehingga muncullah ya kedamaian lah antara imam dengan makmum, sejahtera kehidupannya kalau seperti itu. Kedua-duanya saling memahami haknya orang lain. Fa in ta'akhkhara al-imam, kecuali kalau imam itu ta'akhkhara, yaitu terlambat hadir, wa dhaqal waktunya sudah sempit, sudah mepet ini. Kalau nungguin imam itu masih lama, maka sallau, silahkan solat, li fi'li Abi Bakrin As-Siddiq wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma hina ghaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini perbuatan Abu Bakar As-Siddiq dan Abdurrahman bin Auf ketika Nabi SAW ghaba, tidak hadir, tidak ada saat itu, fi dhihabi ila Bani Amr. Ketika beliau saat itu lagi sedang perjalanan, beliau tidak ada di sana. Ya, sallallahu alaihi wasallam tidak ada di masjid tersebut. Maka yang menjadi imam adalah Abu Bakar, bahkan Abdurrahman bin Auf pun pernah melakukannya. Ya. Wa min ahkami salatil jamaah, ya. Jadi, dan termasuk hukum solat berjamaah, man sabaqa lahu an shalla summa hadara iqamatas shalah fil masjid sunna lahu an yusalliya ma'al jamaah tilka shalah allati uqimat. Bahwasannya man sabaqa lahu an shalla, ya, summa hadara iqamatas shalah fil masjid, barang siapa yang datang ke masjid, ya, ingin sholat, hadara iqamatas shalah fil masjid sunna lahu an yusalliya ma'al jamaah tilka shalah allati uqimat, li hadisi, ya, salli waqtiha fa in uqima wa anta fil masjid fa salli wa la takum inni sholaitu fala. Nah, jadi ini kasusnya begini. Kalau seandainya kita sudah sholat, ya, man sabaqa lahu an shalla, dia sudah sholat, kemudian ternyata ada iqamat di masjid tersebut untuk mendirikan sholat di masjid itu lagi. Sunnah lahu, disunnahkan bagi dia sudah sholat, mungkin sholat di rumah, ya, sholat isya di rumah, ya, di rumah dia sholat isya, terus datang ke masjid, ternyata di masjid belum qomat, dia sudah selesai sholat isya, ternyata belum qomat juga, ya. Sunnah lahu, maka disunnahkan baginya an yusalliya ma'al jamaah, disunnahkan bagi dia untuk ikut sholat berjamaah tilka sholah allati uqimat, yang didirikan tersebut. Li hadis, sebagaimana hadisnya Abi Dzar yang mengatakan shollis shalah li waqtiha, salatlah kalian sesuai dengan waktunya. Fa in uqimat wa anta fil masjid fa sholli, apabila salat itu didirikan dan sedangkan kalian berada di masjid, salatlah. Wala taqul, jangan mengatakan inni shallaitu fala usolli, aku sudah salat maka aku tidak salat. Jangan mengatakan begitu, supaya tidak menimbulkan fitnah. Siapa tahu seandainya dia salat di masjid A, ya, di masjid A qomatnya cepat, begitu juga sholatnya ya tidak terlalu lama, kemudian dia pulang ke masjid yang lebih dekat, ternyata dia datang ke masjid itu ternyata belum sholat, panjang antara jarak azan dengan iqomahnya, panjang waktunya, maka dia berada di sana, ya, saat qomat dia berada di sana, maka lebih baik dia ikut sholat. Jangan dia mengatakan aku sudah sholat, maka tidak ikut sholat. Wa takunu hadhihi shalah fi haqqihi nafilah. Kalau dia melakukan sholat ini lagi, berarti ini terhitung sholat sunnah. Kama jaa fil hadisil akhar,
Ya, sebagaimana hadis yang datang ya dari min qauli sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini alladaini amarahuma an-nabi bil i'adah. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan bagi dua orang ya laki-laki, beliau perintahkan Nabi untuk mengulang salatnya, fa innaha lakuma nafilah. Sesungguhnya bagi kalian ini adalah sebagai sunnah, padahal mereka sudah salat. Ya, wa alla yakunu qu'uduhu wan nasu yusallu zari'atan ila isaatiz zon bihi wa annahu laisa minal musallin. Supaya tidak memunculkan fitnah, suudzon di kalangan kaum muslimin bagi yang lain yang belum paham. Kita kok duduk di masjid padahal ada orang sholat di masjid, kok tidak ikut sholat, ada apa ini? Muncullah pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk menghindari hal ini, makanya Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk ikut sholat meskipun dia sudah sholat. Wa min ahkami sholatil jamaah, dan termasuk hukum sholat berjamaah, annaha idza uqimatis sholah, apabila sholat sudah didirikan, qomat ya, idza syara al muadzin fi iqamatis sholah, apabila sudah qomat, lam yajuz asyuru' fi sholati nafilah, tidak boleh ada lagi sholat sunnah ya, fi sholati nafilah la rotibah wala tahiyata masjid, tidak boleh juga sholat tahiyatul masjid wala ghairiha, begitu juga sholat yang lain, liqaulihi alaihi salatu wassalam, Nabi SAW pernah bersabda ya, idza uqimatis shalah, ketika sholat sudah didirikan, fala sholata illal maktubah, tidak ada sholat waktu itu kecuali sholat wajib tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Wa fi riwayatin Inda Ahmad, dan dalam riwayat Ahmad dikatakan fala sholata illallati uqimat, tidak ada sholat kecuali sholat yang dikomatkan. Artinya apa? Kalau memang komatnya adalah komat isya, ya sudah isya saat itu, tidak boleh ada lagi sholat yang lain ya. Kenapa? Yang lain sudah kalah. Kenapa? Saat ini mendirikan sholat yang wajib. Fala tan'aqidu sholatun nafilah allati ahrama fiha ba'da iqamatil fardhah allati yuridu an yaf'alaha ma'a dzalika al-imam allati uqimat lahu. Hendaklah dia laksanakan langsung ya, bertakbiratul ihram dengan imamnya saat itu. Ya, sholat apa waktu itu? Kemudian kita lanjut, wa in uqimatis shalah, apabila sudah qomat, wa huwa fi sholatin nafilah, dia berada dalam sholat nafilah, qad ahrama biha min qabl atamma khafifatan wa la yaqta'uha. Jadi gini kasusnya, dia masuk masjid ketika setelah azan, dia berangkat ke masjid. Sampai di masjid masih ada kira-kira waktu 1 menit atau waktu 2 menit lah. Dia sholat Allahu Akbar. Ternyata apa? Baru dapat dia sholat sunnah qobliyah. Dia baru dapat 1 rakaat saja. Tiba-tiba qomat. Ya, tiba-tiba qomat. Apa yang harus dia lakukan? Atammaha khafifatan. Hendaklah dia, kalau bisa, dia selesaikan seringan-ringan mungkin. Ya, dia selesaikan 1 rakaat itu, sisanya seringan-ringan mungkin, wala yaqta'uha, jangan dia putuskan sholat tersebut. Illa, kecuali an yakhsha fawatal jamaah, kecuali dia kalau kehilangan berjamaah, artinya kehilangan rakaat pertama. Ya, liqaulillahi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan la tubtilu a'malakum, kalian tidak boleh membatalkan amal kalian. Ya. Maka di sini beliau memberikan solusi, ya kita lihat dulu waktunya panjang atau tidak. Kalau seandainya masih panjang, kira-kira kita tinggal 1 rakaat lagi, tapi kita lihat imam ini kayaknya cepat bacaannya, saya tidak bisa ngejar, berarti dia putuskan. Tapi kalau dia mengatakan, oh imamnya ini agak lambat, panjang ini, ya, maka sholat dia tetap lanjutkan, tapi sholatnya ini dilakukan secara ringan, jangan berat, maksudnya jangan lama, cepat. Jadi diusahakan cepat selesai. Fa in khasyiya fautal jamaah, apabila dia takut kehilangan berjamaah, qata'an nafilah, maka sholat sunnahnya dibatalkan, ya, diberhentikan. Di annal farad aham. Kenapa? Karena yang wajib itu lebih penting. Ya, cuman kita memang harus supaya tidak terjadi kegoncangan dalam sholat.
sunnah kita sekarang kan Masya Allah sudah pakai waktu. Ya, kalau seandainya tinggal 1 menit, ya kira-kira kita sudah bisa menimbang lah. Ya, sudah bisa menimbang. Ya, kalau pingin aman datangnya pas azan atau sebelum azan, sehingga tidak timbullah keraguan nanti dalam sholat sunnah. Tapi kalau kita datangnya pas setelah azan, ya kita bisa lihat kalau memang ada timernya, ya kalau seandainya cuma sisa 1 menit, ya sudah tidak usah untuk sholat, supaya tidak nanti membingungkan. Antum nanti bingung ketika sholat ini batalin atau enggak ya. Nah, ini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah habis pembahasan kita tentang sholat berjamaah. Sebelumnya mungkin jika ada pertanyaan falyatafaddal masykura. Ada Pak Jar? Ada Pak. Dari atas nih. Baik. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ummu, mau bertanya tentang kajian sholat berjamaah. Pertanyaannya, saya tidak pernah mengikuti sholat berjamaah di lingkungan saya bekerja. Alasannya, 1. Tempat wudhu gabung laki-laki dan perempuan. 2. Karena saya perempuan, jadi pemahaman saya lebih baik sholat di rumah. 3. Saya lebih nyaman sholat sendiri di rumah karena saya merasa tidak nyaman mengikuti sholat berjamaah di sana seperti alasan saya tadi. Apakah salah saya mengambil keputusan seperti itu? Syukron. Betul. Ya, jadi seorang wanita lebih baik memang sholat di rumah atau sholat di ruangannya sendiri, itu lebih baik. Ya. Jadi itu lebih baik daripada dia sholat berjamaah di masjid. Tapi tidak ada larangan dia ke masjid. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita datang ke masjid dan kemudian sholat tahiyatul masjid, lalu tiba-tiba iqomah, apakah ana menghentikan sholat atau bagaimana? Jika datang ke masjid dan kemudian sholat tahiyatul masjid lalu tiba-tiba iqomah. Nah, tadi ini sudah terjawab ya. Jadi kita sholat sunnah tiba-tiba qomat, kira-kira ini batalin atau lanjutin? Ya, kalau kita tidak tahu daerah tersebut, ini imam ini bacaannya cepat atau pendek, ya sudah, saat itu sholat sunnahnya dibatali. Tapi kalau kita tahu karakter imam tersebut, oh imam ini panjang bacaannya, bisa saya kejar, silahkan lakukan, silahkan lanjutkan sholat sunnahnya, tapi lakukan seringan-ringan mungkin. Ya, Allahu a'lam. Kemudian ana ingin bertanya, ketika sedang bersafar apakah kita wajib untuk azan dan iqomah? Azan dan iqomah ini hukumnya fardu kifayah. Ya, bahkan kalau sudah ada azan, apakah kita boleh azan lagi? Boleh, silahkan. Sholat sendiri bolehkah kita azan dan iqomah? Boleh. Ya, disunnahkan untuk yang sholat sendiri pun dia untuk azan dan iqomah. Allahu a'lam. Apakah keutamaan sholat berjamaah berkurang ketika masa pandemi sekarang ini dikarenakan protokol soft longgar dan sebagainya, physical distancing? Ya. Tentu orang ya, jadi sebagian masjid saat ini masih social distancing atau jaga jarak saat ini, insya Allah. Ya, karena memang mengikuti peraturan yang ada. Sebagaimana hadis ya kita ingat hadis. Jadi orang yang ketika melakukan safar atau dalam keadaan sakit, meskipun dia sholatnya sendirian, ya apalagi di rumah sakit dia sholat sendirian dalam keadaan opname, maka dia tetap terhitung berjamaah kalau memang dia biasa berjamaah dalam kondisi sehat dan normal. Dia terhitung pahala. Ya, makanya rugi orang yang sakit di masa normal dia tidak ngapa-ngapain ini. Ya, di masa sehat dia tidak mau ke masjid, baru sakit baru nyesel saya tidak ke masjid. Ini tidak dapat apa-apa.
Tapi kalau di masa normal, masa sehat, dia ke masjid terus 5 waktu dia ke masjid. Kemudian Allah takdirkan dia sakit, dia sholat sendiri di rumah. Apakah dia mendapatkan pahala berjamaah? Ya tentu, sebagaimana hadis yang sudah kita pernah bahas. Ya, dari itu social distancing yang dilakukan saat ini, apakah kita dapat keutamanya? Insya Allah, dengan izin Allah kita dapat keutamaan tersebut. Kenapa? Karena kita mengikuti sebagaimana anjuran dari pemerintah dan para ulama. Ya, social distancing. Ya. Jadi jangan, ya sudah ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, kalau seandainya dalam kondisi normal kita biasa rapat. Dalam kondisi normal sangat-sangat rapat. Ini karena ada himbauan, karena memang ada fatwa ulama, ya sudah kita mengikuti yang ada. Kita hanya sebagai orang awam, kita mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah para ulama kita. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau bukan ulama yang kita ikuti, lantas siapa? Ya, maka ini berbahagialah orang yang di masa normal, di masa sehat dia rapat sholatnya. Sekarang ada social distancing, insya Allah ya dia tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Kelihatannya secara fisik dia jaga jarak, tapi insya Allah di hadapan Allah dia terhitung. Kalau tidak ada uzur seperti ini, dia akan rapat. Cuman ada uzur, dijaga jarak. Allahu a'lam. Gimana caranya? Susah. Tapi ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua ya, dan yang menyaksikan kajian ini serta semua kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya di luar tema, apakah boleh jika besan saling menikah sedangkan masih ada pernikahan anaknya? Bagaimana ceritanya nih? Besan antar mantu. Jadi gimana nih ya? Mertua ya? Ya kan? Mertua kan? Mertua ketemu mertua, gimana berarti ya? Bapaknya anak, bapaknya suami dengan ibunya istri. Bolehkah dia menikah? Secara secara hukum ya, bahwasanya tidak ada yang diharamkan dari hal ini. Ya, tidak ada yang diharamkan dalam hal ini. Bolehkah dia menikah? Boleh. Ya. Jadi antara ya besanan, karena hubungan besan, bolehkah menikah? Boleh. Ya. Yang tidak boleh ya, jadi bapaknya ini atau ya mertua kita menikah dengan yang mantan mantan menantu kita. Ya, kita menikah dengan mantan menantu itu tidak boleh. Ya, ini hukumnya haram. Kenapa? Dia sudah menjadi anak. Ya, secara tidak langsung sudah hitungan anak. Tapi kalau antar besan ini diperbolehkan. Ya, Allahu a'lam. Gimana caranya? Password. Harus digerakkan berarti terus ya. Tape. Satu, Ustadz, ana pernah mendengar satu ceramah Ustadz di medsos ketika sholat
kita sholat terus kemudian orang tua memanggil meminta tolong, maka kita wajib membatalkan sholat kita. Mohon penjelasannya. Saya jadi ana masih bingung. Kalau itu sholat sunnah, orang tua kita manggil, tidak apa-apa, kita batalkan sholat. Tapi kalau itu sholat wajib, maka tidak boleh dibatalkan. Kenapa? Ini sholat wajib. Artinya apa? Wajib dia mentaati Allah dan wajib juga mentaati orang tua. Ketika dua wajib ini berkumpul, mana yang lebih kita utamakan? Mana yang lebih kita utamakan? Maka tentu kewajiban kepada Allah lah yang lebih kita utamakan. Ya. Tapi kalau yang dilakukan itu adalah sholat sunnah, nah ingat, sholat sunnah, maka sholat sunnah dia sholat duha. Ya, anggap sholat duha. Sholat duha hukumnya wajib, taat kepada orang tua. Sholat sunnah sholat duha hukumnya sunnah, taat kepada orang tua hukumnya wajib. Maka yang wajib lebih kita dahulukan. Maka perlu dirinci dulu ya. Jadi dirinci sholat apa ini? Kalau dia sholat sunnah boleh dibatalkan kalau orang tuanya manggil. Tapi kalau dia melakukan sholat wajib, maka tidak boleh dibatalkan sholatnya. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan gerakan berikutnya sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya? Kalau dia sholat jahriyah, yang insya Allah sebentar lagi kita bahas, maka sudah cukup bacaan imam itu juga untuk bacaan makmum. Kalau sholat sirriyah baru ya diusahakan makmum tetap baca, kecuali makmumnya datang masbuk ya, fi suhufi Ibrahim wa Musa, dia baru datang Allahu Akbar, ini tidak mungkin dia baca Al-Fatihah ya, tidak mungkin dia mau baca bacaan lagi. Kenapa? Sudah di akhir kok ya, walam yakullahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, tidak mungkin. Kalau dinyelesaikan Fatihah tidak mungkin ditinggal sampai sujud ya. Maka dari itu ya, jadi bacaan jahriyah, ingat kalau sholat jahar subuh, maghrib, isya, maka bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Tapi kalau sholat sirriyah di awal, ingat di awal, maka tetap seorang makmum diusahakan makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Allahu a'lam. Ingin bertanya sah atau tidak sholat kalau orang tersebut bertato? Secara tidak langsung ya, kalau orang bertato ini adalah orang yang bertaubat, insya Allah ya, dia bisa masuk air. Tapi kalau dia bukan orang yang bertaubat, secara tidak langsung ya, dia tidak terhitung sah. Kenapa? Karena tato ini paten ya. Kalau kita lihat ya, air ketika dibasuh di bagian tubuh kita untuk wudhu ini tidak masuk. Kenapa? Sesuatu yang memang menghalangi air untuk menyentuh kulit ini harus dihilangkan. Jadi hilangkan terlebih dahulu. Tapi kalau dia sudah bertobat, tapi menghilangkan ini susah, tidak mungkin bisa hilang. Ya, tidak mungkin bisa hilang. Tapi dia sudah bertobat. Bagaimana? Insya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di atas kemampuannya. Kalau dia sudah bertaubat tapi belum bisa menghilangkan tato, ya sudah, dia berwudu, dia mandi junub dan sebagaimana, ya sudah, biasa saja. Ya. Jadi dia banyak beristighfar kepada Allah. Kalau tidak seandainya ya, jadi harapannya ingin menghapus tato tapi tidak ada yang bisa menghapus tato, atau bisa menghapus tato cuman perlu biaya yang tinggi. Ya, dilihat dulu ya, ini apakah orang yang masih maksiat. Kalau masih maksiat, senang maksiat, maka ya wudunya tidak sah. Allahu a'lam. Adakah hukumnya untuk para akhwat yang tidak berjamaah yang tinggal dalam satu rumah? Jazakallahu khairan. Adakah hukumnya untuk para akhwat yang tidak berjamaah? Maksudnya gimana? Hukumnya
untuk para akhwat yang tidak berjamaah yang tinggal dalam satu rumah. Gimana, Ustaz? Intinya adalah, saya tidak paham sama pertanyaan ini. Intinya adalah bahwasannya wanita itu memang lebih baik dia sholat di rumah. Apakah kalau dia berjamaah, seorang anak, bolehkah seorang anak perempuan, bolehkah dia berjamaah sama ibunya? Boleh. Ya, boleh dia berjamaah. Allahu alam. Apakah berwudu saat bermake up tebal sah? Berwudu saat bermake up tebal sah? Maksudnya gimana nih? Sudah pakai make up, kemudian wudu, begitu? Ya, lagi acara kundangan nih. Ya, lagi kundangan, make upnya tebal. Apakah sah wudunya? Kita Allahu alam. Kalau memang tebal di sini, maksudnya apa? Airnya tidak masuk ke kulit, ya mau tidak mau harus dihapus. Ini lagi di luar, Ustaz, ya mau tidak mau. Kalahkan make upnya, wudhunya harus masuk. Ya, make upnya di rumah aja sama suaminya, jangan sama orang lain. Ya, jadi dia berwudhu. Ya, kalau memang make upnya ini ternyata apa? Dalam penelitian, oh ternyata pupur yang saya kenakan ini, kalau saya masukkan saya kenakan airnya nyentuh kok ke kulit, sama seperti model cila. Ya, seperti cila. Ya, itu bolehkah? Boleh, asalkan memang airnya meresap ke dalam kulit. Tapi kalau ternyata menghalangi kulit, maka wudhunya tidak sah. Maka sama seperti make up juga. Kalau make up tebal di sini menghalangi wudhunya, bahkan mungkin sebagian kita karena sudah tebal make upnya, ya, wih ini kalau wudhunya akhirnya mengambil setengah-setengah begini. Ini juga tidak boleh, memenangkan make upnya daripada wudhunya. Ya, maka lihat ini masuk apa ndak airnya. Kalau masuk, wudhunya sah. Kalau ndak masuk, ya mau ndak mau make upnya yang dibongkar. Wih, 1 juta ini, Ustaz. Masya Allah. Ya, make upnya yang harus kalah. Ya, Allahu alam. Bagaimana hukum sholat di kediaman keluarga yang non muslim? Apakah sholat sah? Sah. Ya, cari ruangan yang kosong, yang kira-kira di sana tidak ada patungnya dan sebagainya. Ya, cari ruangan. Ya kan biasanya rumah orang Hindu kan ada patung dan sebagainya, foto. Ya, usahakan cari ruangan yang kosong. Ya, kita juga kadang-kadang kos-kosan ada puranya, boleh kata sholat di sana di dalam kos-kosan tersebut, boleh. Ya, tidak ada yang melarang. Yang tidak boleh, jangan mencari-cari sholat ke dalam pura. Boleh apa enggak? Ini namanya mencari-cari. Ya, jadi hukum sholat di kediaman orang non muslim sahkah? Allahu alam, terhitung sah. Allahu alam. Sambil menunggu, kita lanjutkan sedikit. Babun fil ahkami allati tata'allaku bil masbuq. Bab yang berkaitan dengan orang yang masbuk. Ya. Bab yang berkaitan dengan orang yang masbuk. As-sahih min qaulai al-ulama, ya, yang sahih dari perkataan ulama, annal masbuk la yudriku sholatal jamaah, bahwasanya orang yang masbuk dia tidak terhitung sholat berjamaah illa biidraki rokaatin, kecuali dia minimal mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Fa in adraka aqalla min dzalika, jika dia menemukan imam kurang dari 1 rakaat, lam yakun mudrikan lil jamaah, dia tidak terhitung berjamaah. Lakin yadkhulu ma'al imam, tapi dia tetap masuk bersama imam. Ya, fima adraka, ya, sesuai dengan apa yang dia dapatkan kondisi imam saat itu. Ternyata dia sholat isya nih,
Ya, sholat isya ini sudah di rakaat keempat, bahkan ini di sujud imamnya sedang sujud. Berarti ini kan tidak dapat rakaat. Maka makmum yang baru datang apakah wajib ikut? Ya wajib ikut. Mengikuti keadaan imam saat itu. Tidak boleh dia ngejar imamnya. Wah, ini harus kejar nih. Ya, saya takbiratul ihram dulu sampai saya kejar sampai sujud. Tidak, tapi dia ikut sujud. Ya. Walahu biniyatihi ajrul jamaah, tetapi tenang, meskipun dia tidak tidak dikatakan sebagai jamaah, dia dengan niatnya dia mendapatkan pahala berjamaah. Niatnya, ya tadi niatnya dia kan pingin berjamaah, ya dengan niatnya dia mendapatkan pahala berjamaah. Kama idza wajadahum qad sallau. Begitu juga apabila dia sudah mendapatkan imam atau kaum muslimin sudah melaksanakan sholat, telat dia datang padahal dia berusaha untuk mengejar, mungkin karena macet dan sebagainya. Fa innalahu biniyatihi ajra, ya, fa innalahu biniyati ajra man shalla fi jama'atin, maka baginya dengan niatnya tersebut dia mendapatkan pahala bersama jamaah. Kama waradat bihi al ahadis, sebagaimana ya banyak hadis-hadis yang menjelaskan dalam hal ini. Anna man nawal khaira, barang siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan, walam yatamakkan min fi'lihi, tetapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya, kutibalahu mislu ajri man fa'alahu, maka dia terhitung pahala, dia mendapatkan pahala sebagaimana apa yang dia ingin kerjakan. Ya, saya ingin sholat berjamaah, tiba-tiba tidak jadi. Ya, mungkin dia karena sakit, atau mungkin sampai di masjid sudah selesai, dia sudah mengejar ternyata macet. Nah, dengan niatnya ini dia dapat terhitung pahala. Maka jangan putus asa dalam kebaikan itu. Ya, minimal kita berniat di awal, berniat untuk melaksanakan kebaikan. Kenapa? Orang yang berniat melaksanakan kebaikan, ya, dia sudah mendapatkan pahala satu, apalagi kalau dia mengerjakan. Ini Masya Allah. Ya, berbeda dengan orang yang berniat keburukan. Kalau dia baru niat buruk saja, dia belum terhitung dosa. Kapan dia terhitung dosa? Kalau dia melakukannya. Ini Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada hambanya. Ya, wa tudrikur rakaatu bi idrakir ruku, maka dia terhitung rakaat, terhitung satu rakaat dengan apa? Minimal dia mendapati rukuknya imam alas sahih. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man adrakar ruku, barang siapa yang mendapatkan ruku, faqad adrakar rakaah, maka dia sesungguhnya mendapatkan rakaat. Seandainya contoh imamnya saat ini di rakaat keempat, sholat asar di rakaat keempat, kemudian ada makmum yang datang, dan imam saat itu berada dalam kondisi atau posisi ruku, makmum baru datang, maka makmum di sini takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia ruku. Apakah ini terhitung sempurna atau tidak satu rakaat ini? Baik, jadi ini terhitung sempurna. Ini terhitung satu rakaat. Kecuali kalau dia dapati imamnya dalam kondisi i'tidal, berdiri dari ruku. Dia dapat ya imamnya sudah berdiri begini, maka dia tidak terhitung rakaat yang sempurna. Yang berat itu adalah apa nanti? Ini dalam kondisi ruku, ini yang naik. Ini yang berat. Allahu Akbar. Jadi terjadi ya kayak begini. Allah imamnya ruku, ini ini yang susah nanti. Ini saya dapat apa enggak? Makanya enggak usah tergesa-gesa. Dan yang paling aman supaya keluar dari khilaf seperti ini, lebih baik datangnya lebih awal. Jangan mencari-cari terus-terusan, datangnya masbuk terus. Pingin dapat pahala yang besar, tapi datangnya sering masbuk. Bagiannya pingin yang besar, tapi giliran disuruh melaksanakan kewajiban, ya datangnya terakhir. Ya, supaya tidak menimbulkan kekacauan pertanyaannya, ya. Itu. Kemudian
ya, barang siapa yang mendapatkan imamnya sedang ruku, maka dia sesungguhnya mendapatkan rakaat tersebut. Rawahu Abu Dawud, ya. Walima fis sahih, begitu juga dalam sahih fi hadis Abi Bakrah, dalam sahih Abi Bakrah, wa qad jaa, ya, dan beliau saat itu ada namanya sahabat bernama Abi Bakrah, dan datang Nabi dalam kondisi ruku saat itu sedang sholat berjamaah, beliau jadi imam. Maka beliau Abu Bakrah ini datang, sebelum sampai di barisan shaf dia sudah takbir dulu, Allahu Akbar, ruku sambil jalan. Ya, dia ruku sambil berjalan untuk menuju shaf. Masya Allah. Ya, maka di sini faraka aduna shaffi, maka beliau Abu Bakrah di sini ruku di luar shaf. Shafnya masih di sana, tapi dia sudah ruku dari sini sambil berjalan menuju shaf supaya tidak kehilangan rakaat itu. Maka Nabi melihat namanya Nabi kan dapat berita, ya, dikabari apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah berikan semangat bagimu dan jangan kamu ulangi lagi seperti itu. Maksudnya ruku sambil jalan tadi, ngejar shaf. Ngejar rakaat tadi. Maka Nabi SAW tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengulang. Kalau seandainya itu tidak boleh, beliau akan suruh ulangi lagi. Atau minimal beliau tadi rakaat yang tadi diulangi lagi, satu rakaat lagi. Tapi beliau tidak mengatakan apa, cuman beliau hanya mengatakan jangan diulangi besok lagi begitu, tidak boleh. Kan tidak enak kelihatan rukuk sambil jalan. Nanti kalau ini istilahnya dilegalitaskan secara umum, apa yang akan terjadi? Semua pun akan begitu. Apalagi masjidnya masih jauh, dia sudah rukuk dari jauh begini. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka fadalla al ijtiza biha, maka ini menunjukkan bahwasanya minimal terhitung rakaat tersebut dia mendapatkan rukuknya imam. Allahu a'lam. Baik. Terakhir pertanyaan, bagaimana hukum sholat di kediaman? Sudah ya. Sudah tidak ada lagi. Baik, ini kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan kajian kita ini tentang sholat, ya, yaitu sholatnya orang yang masbuk. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.